Semua aparatur penegak hukum ya, termasuk pengacara, jaksa, hakim, polisi, kita itu wajib untuk mencari kebenaran, bukan kesalahan. Maka menurut Rumah Pancasila, Satpol PP ini tetap harus ditahan dan diproses karena memenuhi unsur 335 ayat 1-nya tentang perbuatan tidak menyenangkan. Sekalipun 1 tahun bisa ditahan. Ojo koyo wit gedang, duwe jantung tapi orang duwe hati. Salam Pancasila, salam penegakan hukum. Halo sahabat Rumah Pancasila, kembali lagi bersama kami di channel Rumah Pancasila, membahas isu-isu hukum dalam bingkai Pancasila. Kali ini Rumah Pancasila akan membahas video-video mengenai isu hukum yang masuk ke dalam DM sosial media kami. Jangan lupa untuk tetap like, share, dan subscribe channel kami, dan mari berbagi ilmu. Salam Pancasila. Salam Pancasila, salam penegakan hukum. Ini Rumah Pancasila kembali di tag dari Instagramnya fakta.indo ini. Tentang penasihat hukum dari oknum Satpol PP di Goa yang menyatakan bahwa pemukulan yang dilakukan oleh Satpol PP tersebut disebabkan karena Satpol PP ini mendapatkan perlakuan yang tidak pantas, yaitu dilempar botol dan kursi kalau saya tidak salah. Oleh karena itulah Satpol PP ini melakukan pemukulan. Kita lihat dulu tanggapan dari netizen ini. Dari real.ayuanjani, biarlah CCTV yang bicara, gak usah banyak cari alasan lah. Nah gini, semua aparatur penegak hukum ya, termasuk pengacara, jaksa, hakim, polisi, kita itu wajib untuk mencari kebenaran, bukan kesalahan. Dengan kebenaran itulah kemudian akan dipakai untuk memberikan putusan yang adil bagi pelaku kejahatan, supaya dia bisa bertobat, dan bagi korban kejahatan, supaya dia mendapatkan kembali hak-haknya yang dirugikan oleh si pelaku kejahatan. Yang terjadi di Indonesia adalah polisi, jaksa, hakim, pengacara, termasuk saya sendiri, kita itu sukanya mencari kesalahan, menutupi kebenaran. Sehingga putusan yang terjadi adalah tidak pas, tidak tepat, dan tidak adil bagi masyarakat pencari keadilan. Makanya yang disampaikan oleh netizen ini benar. Yang kedua, kita lihat dari Denny Aprisani 110490. Mending fitness Pak daripada fitnah, ada manfaatnya. Ini juga ini. Seorang lawyer itu wajib untuk kemudian melihat kebenaran dari fakta ya. Urutan video, di mana pada saat itu Bapak Ibu ini santai loh. Tidak menerima tamu, rukonya sudah ditutup karena itu adalah toko kopinya sekaligus dengan rumah tinggalnya. Kemudian ada banyak orang yang melanggar prosedur kesehatan justru. Masuk ke situ, termasuk ibu-ibu yang katanya seorang sekda ini. Sudah melanggar prosedur kesehatan, masih menegur tentang cara berpakaian daripada si ibu. Padahal ibu ini kan di dalam rumahnya sendiri gitu loh. Bukan jalan di luar untuk memamerkan tubuhnya yang mulus, kan sudah tidak masuk akal. Tidak ada pelanggaran, justru pelanggarannya dilakukan oleh negara dengan memasuki wilayah mereka dengan prosedur kesehatan yang tidak pas sehingga bisa saja menularkan COVID-19 kepada mereka. Kemudian dari situlah setelah semuanya keluar karena menyadari kesalahannya, justru ada oknum yang masuk dan bertanya. Bertanyanya apa? Tentang izin usaha loh. Ini operasi PPKM dalam rangka untuk mengajari masyarakat agar tidak terkena COVID-19, kok menanyakan izin usahanya? Kalau orang sudah buka di situ sekian lama, berarti kan izin usahanya ada. Dan belum dijawab, kemudian si Satpol PP ini mau memukul istrinya, suaminya menegur dengan mengatakan hamil, jangan seperti itu. Satpol PP ini malah memukul suaminya. Setelah memukul suaminya, istrinya tidak terima. Istrinya tidak terima, melempar si Satpol PP ini dengan kursi CCTV, jelas kok. Habis itu baru langsung Satpol PP ini memukul. Nah, di dalam hukum ada alasan pemaaf dan alasan pembenar. Alasan pemaaf dan pembenar ini membuat seseorang tidak bisa dipidana. Alasan pemaaf itu ada di pasal 49 untuk membela diri karena ada suatu tekanan yang sangat luar biasa. Untuk menghindari dirinya, harta bendanya, kehidupannya dirampas oleh orang lain
boleh untuk melakukan kekerasan. Umpamanya menembak, menikam, dan lain sebagainya. Ibu ini tidak dalam rangka untuk menyakiti Satpol PP ini. Justru ibu inilah yang terlindungi oleh hukum. Karena dia melakukan pembelaan ketika melihat Satpol PP ini memukul suaminya. Alasan pemaaf untuk ibunya ini. Alasan pemaaf bukan untuk si Satpol PP ini. Yang kedua, alasan pembenar. Alasan pembenar itu karena melaksanakan undang-undang. Contohnya begini, satu tim kepolisian dari Brimob diperintahkan atas dasar jaksa penuntut umum eksekusi mati terhadap seseorang yang sudah divonis mati dengan keputusan yang inkra atau berkekuatan hukum tetap. Itu alasan pembenar. Maka apa? Tidak perlu lagi untuk bisa dipidana karena melakukan penembakan sehingga mati kepada seseorang. Maka menurut Rumah Pancasila, Satpol PP ini tetap harus ditahan dan diproses karena memenuhi unsur 335 ayat 1-nya tentang perbuatan tidak menyenangkan. Sekalipun 1 tahun bisa ditahan. Kalau yang penganiayaan 351 itu 2 tahun tidak bisa ditahan. Kita pakai saja yang 335, tahanlah dia, proseslah dia. Tapi memang kita juga harus menghitung bahwa yang bersangkutan ini kan punya anak istri. Sehingga mau tidak mau memang jabatan PNS-nya itu kalau bisa ya jangan disanksi untuk dipecat. Sehingga istri anak-anaknya pun dapat makan dan dia dapat menyadari kesalahannya sehingga ke depan menjadi pelajaran bagi kita semua untuk baik. Rumah Pancasila minta maaf ya, kemarin mungkin karena terlalu emosi yang sangat tinggi sehingga kami minta agar yang bersangkutan itu dipecat. Tetapi setelah menilai kembali secara seksama dengan hati nuraninya, Rumah Pancasila berpendapat bahwa orang ini tidak perlu dipecat karena dia masih memiliki juga tanggungan terhadap anak istrinya. Semoga di kemudian hari menjadi lebih baik dan pelajaran bagi semua aparatur penegak hukum untuk menerapkan aturan hukum secara baik, secara manusiawi. Ojo koyo wit gedang, duwe jantung tapi orang duwe hati. Salam Pancasila, salam penegakan hukum, selalu berbuat baik di rumah Indonesia. Melapangkan